Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita semua bersyukur karena sampai hari ini kita masih ada. Sekalipun kita bergumul dengan bahaya pandemi COVID-19, virus yang sementara mewabah. Dan pergumulan itu tidak dapat menghentikan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Maka jangan pernah kita menyerah terhadap tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua diajak untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kita mau tetap jadikan rumah kita sebagai mezbah penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu sebagai keluarga, marilah kita berkumpul memuji Tuhan, bersyukur atas perlindungan yang kita alami sampai pada saat ini. Kita memuji Tuhan mengawali persekutuan yang beribadah dengan pujian Hai Mari Sembah yang Maha Besar. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Dalam naungan rahmat Bapa Sorgawi, dalam jalinan cinta kasih Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, kita nyanyikan bersama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia tetap menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita akan mendasari persekutuan kita dengan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu mengawalinya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan pengertian dalam merenungkan firman-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu menuntun dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemberitaan firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Nehemia 12, ayatnya yang ke-42. Ayat 27 sampai ayat 43 dan ayat renungan pada ayat yang ke-42. Nehemia 12 ayat 27 sampai 43. Kita membacanya bersama-sama. Nehemia 12 ayat 27 sampai 43. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah
dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap gambus dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Yosaya yang dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia, dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Sakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Asarel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanael, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi mujian Daud, abdi Allah itu, sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Benyamin, Mika, Elioenai, Sakaria, Hananya, dengan memegang nafiri, dan Manasea, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahia. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Demikian firman Tuhan bagi kita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk di dalam terang kasih Allah. Dan akar kata daripada gereja itu sendiri berhubungan bukan dengan gedung, tetapi dengan orangnya atau manusianya. Sebagai gereja, kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk di dalam terang kasih Allah, kita harus mencerminkan hidup sebagai terang itu sendiri, atau mencerminkan hidup seperti apa yang dilakukan
oleh Allah dalam Yesus bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mengatakan sesuatu yang baik, yang enak didengar, yang menjadi berkat dan yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian halnya yang dicatat oleh Nehemia. Dalam pembacaan kita dapat melihat bagaimana Nehemia mencatat setiap persiapan sebagai perayaan pentahbisan tembok Yerusalem. Perayaan itu memuncak sebagai ibadah umat yang bersukacita. Dalam perayaan kita dapat melihat bahwa mereka dipersiapkan untuk menyanyi, untuk menari, dan juga diiringi dengan musik-musik yang ada dan juga paduan suara yang indah seperti kita lihat di dalam ibadah kita. Kalau ada ibadah perayaan hari ulang tahun gereja, atau perayaan Natal, atau perayaan Paskah, pasti ada puji-pujian dari KWP, dari PLK, dan juga mungkin dari majelis, dan diiringi oleh musik yang ada. Bapak Ibu Saudara, itu yang dilakukan pada saat pentahbisan tembok Yerusalem. Dikatakan oleh Nehemia dalam pembacaan kita adalah mereka mewujudkan, menampakkan bagaimana rasa syukur mereka kepada Allah yang sudah menyertai mereka. Sukacita yang dialami dinikmati seluruh umat, termasuk anak-anak, bukan hanya orang tua saja, tetapi anak-anak, hingga menjadi kesaksian yang hidup dalam ibadah mereka. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu tersiar dan berpengaruh, dikatakan sampai tempat yang jauh, juga membuat kesukaan atas Yerusalem, ayat 43. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Bapak Ibu Saudara, sukacita, rasa syukur itu nampak bukan hanya dalam satu pujian saat kita menyanyi, tetapi saat kita menyanyi dan ada ekspresi. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Itu ekspresi kita memuji Tuhan. Tetapi kalau kita hanya menyanyi kesukaan yang ceria, kita tidak punya ekspresi. Itu sebagai formalitas. Tetapi rasa syukur ada ekspresi. Ekspresi sukacita ibadah itu lahir dari ucapan syukur umat, di mana di dalamnya mereka mengingat, merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan Allah. Mereka mengalami, merasakan campur tangan Allah melalui perbuatan Allah yang ajaib. Tangan kuasa Allah yang terus memelihara, menyertai umat Israel menghadapi tantangan demi tantangan, rintangan, kesulitan dalam membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kesadaran seperti itu perlu kita miliki melalui banyak peristiwa dalam hidup kita. Kesadaran dalam satu ekspresi ucapan syukur, dalam pujian, dalam penyembahan, harus nampak dalam kehidupan kita. Karena dengan ekspresi itu maka kita memancarkan
sinar kasih Allah dalam Yesus yang tidak pernah redup dalam segala keadaan. Dari ekspresi hidup kita sehari-hari, kita dapat membuat orang lain yang tidak tahu siapa Yesus, pada akhirnya mereka jadi tahu siapa Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, contohnya dalam gumul yang ada sampai saat ini. Sudah banyak yang bosan di rumah. Anak-anak, orang tua, pemuda-pemudi, banyak yang bosan. Banyak ekspresi yang dibuat untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan rasa bosan. Ibu-ibu banyak memposting kue, makanan, menunjukkan satu ekspresi mereka bagaimana tetap ada dalam rumah dan tetap juga berkarya dan juga tetap memiliki semangat bahwa hidup ini harus memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan segala sesuatu yang kita buat. Dari ekspresi kita setiap hari, orang dapat melihat kita bergumul untuk wabah virus COVID-19. Kita di rumah, kita bosan, tetapi kita tetap memiliki semangat. Itu yang akan membuat orang mengenal siapa Allah kita. Bahwa Allah kita di dalam Yesus, dialah penolong, pemelihara hidup, dia yang menjamin keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan semangat hidup yang kita miliki di dalam pengharapan menanti jawaban Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita, memulihkan dunia, bahkan kehidupan kita. Itu nampak dalam kehidupan kita setiap hari, sekalipun kita berada di dalam rumah saja. Orang yang belum kenal Tuhan akan belajar mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Yesus akan belajar mengenal Yesus dari hidup kita. Melalui pola pikir kita, melalui cara kita merespon kenyataan, keadaan, dan pergumulan. Orang akan mengenal siapa Allah dalam Yesus melalui tingkah laku kita. Kalau kita emosian, kalau kita orangnya larut dalam ketersinggungan, kekecewaan, orang akan melihat, oh begitu Tuhan kita. Lewat tingkah laku kita, cara berpikir kita, pola pikir, cara respon kita, orang mengetahui siapa Allah kita dalam Yesus. Karakter Allah harus nampak dalam karakter kita. Ketika kita memiliki sukacita, semangat, dan kita meyakini bahwa hidup adalah anugerahnya, maka kita ada sebagaimana kita ada karena kita memiliki pengharapan di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang ada. Bahwa semua akan berlalu, tetapi janji firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Kita mewujud nyatakan Allah dalam Yesus melalui karakter kita, melalui tutur kata kita, melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Cerminan Tuhan Yesus yang seperti apa yang kita tampilkan melalui hidup kita sebagai umatnya, itu yang akan dilihat oleh orang lain. Ketika kita menghadirkan diri, melakukan, mewujud nyatakan karakter Kristus dalam tutur kata kita, dalam setiap tingkah laku kita, maka kita memiliki damai sejahtera. Damai itu juga terpancar bagi orang lain dan menjadi berkat, sehingga kita pun bisa mampu sama dengan apa yang kita baca, bahwa ungkapan syukur nampak dalam satu sukacita besar, bukan hanya di dalam keluarga kita ketika kita bersukacita, tetapi di pembacaan kita dapat melihat Yeremia katakan sampai yang di jauh sana dapat mengalami sukacita karena benar-benar beriman, mengamini dan mengimani serta mewujud nyatakan karakter Allah dalam kehidupan mereka. Maka pengharapan yang pasti menjadi
bahagian kehidupan umat Allah dan juga menjadi bahagian kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Marilah sambil menanti jawaban Tuhan, memulihkan kehidupan dunia, memulihkan bangsa dan negara kita, memulihkan kehidupan kita. Kita mau terus belajar mencerminkan Tuhan lewat setiap karakter kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Bersama-sama kita akan membawa persembahan kita, dan untuk itu dengarkanlah dasar kebenaran firman Tuhan ketika kita akan memberikan persembahan kita. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam kekuatan dan kesanggupan yang bersumber dari Tuhan Yesus, kita memberi persembahan ini." Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih, bersyukur kepadamu ya Allah dalam nama Yesus. Karena Engkau Tuhan tidak pernah menyangkali kehidupan kami. Engkau Tuhan tidak pernah lalai dalam janji-Mu yang memberikan pengharapan bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh ada lagi dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Sekalipun kami terus masih bergumul karena wabah virus COVID-19 yang masih mewabah dalam kehidupan dunia bahkan bangsa dan negara kami. Tetapi tangan-Mu yang terus menopang kami, memampukan kami sungguh merasakan kasih dan setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami belajar bahwa kehidupan kami dalam rasa syukur, kami pun harus menampakkannya, mewujud nyatakan dalam kehidupan kami, dalam tutur kata, dalam setiap perlakuan kami, dalam sukacita kami yang kami ekspresikan dalam kehidupan ini, sehingga orang lain dapat melihat siapa Allah dalam nama Yesus. Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, sukacita, bahkan pengharapan yang baru. Maka kami pun mampu untuk berdiri tegak melangkah dengan pasti, bahkan di tengah-tengah gumul oleh karena wabah virus COVID-19 yang masih terus mewarnai kehidupan dunia bahkan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kesabaran bagi kami semua untuk terus menanti jawaban-Mu, memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan dunia ini,
bahkan memulihkan kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Gemis Jemaat Depok ya Tuhan, seluruh jemaat di rumah masing-masing yang beribadah saat ini, yang bersuka cita, khususnya mereka yang berhari ulang tahun kelahiran anak Jesslyn Manuela Sitorus pada tanggal 3 Mei dan anak Joel Tolosang pada tanggal 7 Mei dan Ibu Diana Mantiaha Kadiman pada tanggal 7 Mei. Anugerah berkat Tuhan untuk 1 tahun usia yang boleh mereka terima dan nikmati. Tuhan sempurnakan, berkati rasa syukur mereka yang ternaik, sukacita yang mereka alami, dan menjadi bekal untuk melangkah di usia yang baru bersama dengan keluarga, orang tua, bahkan saudara-saudara mereka. Dengan penuh rasa sukacita melangkah dengan pasti di usia yang baru, terus beriman, berkat-Mu menyertai, dan kehidupan senantiasa tetap dipasrahkan dalam tangan kasih-Mu yang menaungi, melindungi, dan memberkati kekasih-kekasih kami, bahkan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh majelis di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, memberikan semangat baru, memberikan sukacita, sehingga pelayanan tetap dapat terus berjalan dalam gandeng tangan satu dengan yang lain, dalam bergumul bersama, dalam menopang bersama kehidupan jemaat yang Tuhan percayakan di Gemis Depok ini. Dan tangan-Mu Tuhan yang menopang membuat kami terus kuat, teguh dalam iman, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap penata layanan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Dan di dalamnya nama Tuhan yang mau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga memberkati, menyertai, menopang mereka, sehingga di usia yang telah lanjut mereka dapat merasakan kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi mereka. Sukacita semangat hidup menjadi bahagian kehidupan mereka, membuat mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi para penyumbang diakonia peduli kasih, mereka yang memperhatikan, yang peduli terhadap gereja-Mu. Kami tidak dapat membalas kebaikan mereka, kepedulian mereka, tapi kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan Yesus, tolong mereka, sempurnakan, berkati rasa syukur mereka melalui kepedulian terhadap gereja-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan keluarga mereka, atas berkat-Mu mereka pun dijadikan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, dalam mengatasi gumul bersama untuk wabah virus yang ada. Tuhan menyertai, melindungi, dan juga memberkati. Dari semuanya Bapa, biarlah kasih dan kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit atau berada dalam proses pemulihan kesehatan, khususnya bagi Ibu Palele dan juga bagi Ibu Nonta Toli. Tuhan Yesus memberkati semua makanan, minuman, obat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Atas berkat-Mu bagi semua itu mereka dapat memperoleh kekuatan baru, terlebih pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Syukur kembali kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu dalam doa, dalam iman dan harap yang kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami, dengarkan doa kami, dan sempurnakanlah persembahan yang sudah boleh kami berikan.
Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya. Dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupan yang masih teranugerah ini. Jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan untuk itu, masukilah minggu yang baru ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, sukacita Tuhan menjadi bahagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu.